Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah Daniati. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar dari manajemen keuangan. Oke, yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada fungsi manajemen keuangan, yang ketiga ada tujuan dan lingkup, yang keempat ada prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah praktik pembuatan rencana bisnis dan memastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Hal itu juga membantu perusahaan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan mengelola likuiditas dan profitabilitas. Manajemen keuangan juga menggabungkan fungsi keuangan seperti akuntansi dan manajemen aset tetap. Manajemen keuangan dikenal sebagai financial management dalam sebuah organisasi. Hal ini melibatkan keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Keuangan juga merupakan aspek riskan dalam organisasi, sehingga memerlukan manajer keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan penting dalam sebuah organisasi dan dapat dimulai dengan perencanaan keuangan. Manajemen keuangan juga melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan modal kerja, penggunaan dana, dan pengelolaan aset untuk mencapai tujuan. Definisi dari manajemen keuangan juga mencakup pengalokasian dana secara efektif dan efisien dalam berbagai investasi. Selanjutnya, di sini ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu ada mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan juga memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan. Melalui berbagai teknik, mereka bersiap menghadapi potensi dan ancaman. Yang kedua ada merencanakan keuangan. Pengambilan keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. Manajer dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur prioritas dan kebutuhan dana. Mereka juga menganalisis situasi ekonomi secara keseluruhan untuk merencanakan anggaran dan membuat keputusan yang sesuai. Yang ketiga itu ada mengalokasikan sumber daya. Manajer juga perlu tahu nih, memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan secara cepat dan tepat. Mereka juga perlu mengawasi bisnis berlangsung dengan efektif dan efisien. Alokasi yang tepat dari sumber daya keuangan mengarah pada profitabilitas jangka panjang. Yang keempat itu ada mengelola arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. Dengan kata lain, mereka perlu memastikan bahwa organisasi mampu memenuhi biaya operasional dan keadaan darurat. Hal ini dilakukan dengan memeriksa apakah bisnis memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup. Yang kelima itu ada mengakuisisi dan melakukan merger. Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategis kritis untuk mempertahankan relevansi di pasar yang kompetitif. Bisnis dapat berkembang dengan mengakuisisi bisnis baru atau melalui merger. Ketika mereka masuk ke bisnis baru, keputusan semacam itu berkaitan dengan penilaian sekuritas yang kompleks dan manajer keuangan adalah orang yang mengawasi proses tersebut. Yang keenam ada penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang melibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan membeli peralatan baru. Manajer keuangan perlu mengidentifikasi peluang dan tantangan sebelum perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah besar modal. Jadi secara singkat, manajemen keuangan berfungsi membantu bisnis dalam memaksimalkan kekayaan mereka. Meskipun begitu, hal ini merupakan proses berkelanjutan yang saling terkait. Manajemen keuangan pun juga harus cepat dan efisien. Tujuan manajemen keuangan yaitu yang pertama ada memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Misalnya wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Yang kedua ada melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga itu ada memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat, mengembangkan skenario keuangan berdasar keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasar kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Dan yang terakhir ada interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Tujuan ini juga dapat dicapai dalam penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Selanjutnya ada lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan. Bidang ini juga menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menumbuhkan, menambah produk atau layanan baru,
mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecah beberapa kategori, termasuk biaya modal, tenaga kerja, biaya tak langsung, dan operasional. Yang kedua ada penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya, seperti hipotek, sewa gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lain. Idealnya, ada beberapa dana yang tersisa disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Perusahaan juga umumnya memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Hal ini juga mencakup arus kas dan operasi, anggaran mungkin statis atau fleksibel. Yang ketiga adalah mengelola dan menilai risiko. Bidang ini juga melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko, termasuk risiko pasar, yaitu mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham. Mungkin mencerminkan risiko keuangan khusus untuk industri seperti pandemi yang mempengaruhi restoran atau peralihan retail mulai langsung ke konsumen. Risiko kredit, contohnya efek dari pelanggan nggak bayar tagihan tepat waktu, dengan demikian bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban. Ini dapat mempengaruhi kelayakan kredit dan penilaian, yang menentukan kemampuan untuk meminjam pada tingkat yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Tim keuangan harus melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan, dan bersiap untuk membebaskan modal kerja sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada risiko operasional, adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, termasuk risiko serangan cyber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan cyber, pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis, dan praktik manajemen krisis yang dipicu jika seorang eksekutif senior dituduh melakukan penipuan atau pelanggaran. Yang keempat itu ada prosedur. Manajer dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan keuangan, seperti faktur, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur tertulis menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Yang terakhir itu ada prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama ada konsistensi. Kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan harus konsisten di setiap saat. Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. Yang kedua ada akuntabilitas, adalah hak kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Dengan kata lain, perusahaan bisa menjelaskan cara mereka menggunakan sumber daya, sebab stakeholder berhak tahu bagaimana dana dan hak mereka digunakan. Yang ketiga itu ada transparansi. Seperti yang kita tahu, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan juga harus terbuka dan menyediakan informasi terkait aktivitas. Hal ini termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaannya tidak transparan, artinya sesuatu yang disembunyikan dan termasuk terkait dengan keuangannya. Oke, itu saja video konsep dasar manajemen keuangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.